Jo bini kedua dapat anak pertama. Lah lai anak pertama dari bini kedua, bini pertama baru hamil, Pak. Berapa lamanya, Pak? Doa Nabi Ibrahim tu Allah kabulkan. Nabi Zakaria, isteri mandul umur 90 tahun. Doa. Doa Nabi Zakaria, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan ambo pulang pokok, saya berdua je orang rumah. Tak ada kawan, tak ada anak. Pulang pokok saya balik. Tak balabu kali tu. Wa anta khairul warisin, sementara engkau adalah maha yang mewariskan. Maknanya Allah bisa magianyo anak. Doa, doa, doa. Berpuluh tahunnya. Akhirnya doa nan biasa dibaca tu dirubah. Bila dirubah doa tu ketika satu orang anak gadis, anak dari saudaranya Imran, namanya Maryam, tinggal di Masjidil Aqsa, beribadah kepada Allah, tak ada kerajunan lain dah. Di mana tinggalnya? Di mihrab. Kau tampil solat tu ada ruangan di sampingnya. Tinggal di dalam tu. Makan minumnya Nabi Zakaria dan membawaan. Tak ada laki-laki yang pernah dicaliaknya kecuali Nabi Zakaria, pamannya, ayahnya Imran. Dan tak ada laki-laki yang mencaliaknya kecuali dua ko sajanya. Dia pergi makan, dia pergi minum. Satu kali dibawakan makanan dan minuman. Pintu tu ada 7 buah pintu untuk sampai ke ruangan Maryam. Begitu pintu tu dibuka sadonya, nampak di mukanya Maryam sedang makan, sedang minum. Buah-buahan yang tak musim ada, makanan yang tak pernah ditampik tu ada, minumannya ada. Takajui Nabi Zakaria, sial orang nak masuk. Kuncinya nama cik sadonya, Pak. Dalam keadaan heran, iko herannya bukan heran manusia biasa, Pak. Beliau seorang nabi. Ya Maryamu anna laki hadha, wahai keponakanku Maryam, dari mana datangnya semua ini? Qalat, Maryam berkata, huwa min indillah, wahai pamanku, ini semuanya datang dari Allah. Siapa yang membuka pintu? Baca cara Allah memasukkan makanan lewat dinding. Tak membuka dinding, tak merusak atuk. Dari mana datang makanan tu? Yang bertanya seorang nabi. Jawabnya mantap, wahai paman, kau Allah nan mendatangkan. Kalau Maryam saja di ruangan yang bentuk iko dapat makan, dapat minum, perempuan biasa, apalah yang mau seorang nabi. Anak takana pertama dia anak lun punya lah, dirubah doanya. Doanya yang dirubahnya, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, agialah hamba anak dari sisi engkau. Min ladunka, ndak ada hubungan anak jo bini hamba dah. Bini lah gaib. Ba'alo anak orang gaib umur 90 tahun beranak. Jangan kan 90 tahun, 38 kini pedusilah menopause, Pak. 38. Apa le 90 tahun? Sudahlah gaib, monopause, mandul. Tak ada perempuan mandul yang bisa punya anak. Kena mandul. Tetapi Nabi Zakaria yakin Maryam saja diagi di Allah boleh hamba seorang nabi. Min ladunka, ya Allah, agi hamba anak dari sisi engkau. Tak ada hubungan di ni hamba, tak ada hubungan jo rahimnya. Nampak ko hamba niyo punya anak. Dan sesungguhnya engkau maha mendengar, maha menerima doa. Datang Jibril alaihissalam. Wahai Zakaria, Allah berpesan kepadamu, tidak boleh kamu berbicara dengan manusia selama 3 hari. Sudah tu tiba lo sekali lain, tak boleh berbicara dengan manusia selama 3 malam. 3 hari 3 malam tak boleh ngecek je manusia. Puasa. Makna puasa kata ulama, satu memang tak mengecek. Yang kedua, tak menceritakan selain Allah. Jadi menceritakan Allah tu energi, Pak.
Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, sakit datang dari Allah, sembuh juga dari Allah. Menceritakan Allah itu obat. Sehingga Nabi berkata kepada para sahabatnya, jaddidu imanakum, senantiasa perbaharui iman kalian. Qila, berkata sahabat, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk menaikkan iman kami, memperbaharui iman kami? Aktsiru min qauli la ilaha illallah, banyak-banyak baca la ilaha illallah. Makna berikutnya, la ilaha iku namanya kalimat nafi, illallah iku namanya kalimat isbat. La ilaha, ndak ada segala sesuatu ko, ndak ada nan kayo, ndak ada nan berkuasa, ndak ada nan kuat, illallah, kecuali Allah. Ko nan mesti hari-hari muncung mengecek hati meyakini, Pak. Kalau ndak jadi cerita. Beratnya perjuangan dakwah itu mendudukkan tauhid Allah sebagai Tuhan. Itu yang paling baik, Pak. Macam itu murah. Tapi meyakini Allah, aku PR awak hari ko, Pak. Sehingga kalau awak punya kekuatan doa tu nikmat, meminta ke Allah. Macam Nabi Zakaria tu minta anak. Di dalam tafsir disebutkan ba'a caronyo beliau dapat anak tu. Bahkan Nabi Zakaria tu ngecek, terserahlah ya Allah dari mati buat anak tu. Kok tajun anak tu dari langit, kok keluarnya dari dalam tanah, pokoknya hamba punya anak. 3 hari 3 malam selesai. Datang Jibril ketika beliau beribadah di mihrabnya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, aku berikan kepadamu kabar gembira. Kabar gembiranya bighulam, akan adanya satu orang anak laki-laki, ismuhu Yahya, dan namanya itu Yahya. Coba bayangan, Pak. Dek mencari perempuan beribadah, tak buka pengananya bahwasanya Allah itu maha mampu, nanda ado saja bisa Allah aduan, tak ada nan sulit di Allah Ta'ala. Seorang Nabi merubah doanya ingin mendapatkan anak, dapat, Pak. Dia kabar gembira, anaknya laki-laki, namanya Yahya, dijadikan sebagai Nabi. Minta cuma anak. 3 dia ada Allah, dia anaknya laki-laki, dijadikan Nabi. Coba bayangan, Pak. Tak ada kesulitan ketika awak memang betul-betul menghadirkan hati awak kepada Allah Ta'ala. Kalau ndak, ayo Pak, susah. Bo punya kawan 18 tahun tak punya anak, lah berobek kian kemari. Kalau dia hitung piti yang habis untuk berobek tu 2M lebih lah. Rasaki ada lo 8 balik tahun menunggu anak. Sudah tu bertanya, lah pernah meminta anak ke Allah? Balinang aja matonya. Ambo cuma nanya tu, lah pernah minta ke Allah? Balinang aja matonya. Ajawabnya, gimana maksudnya Ustaz? Yalah pernah ke Allah minta, ya Allah ambo ni anak, ambo ni dapat anak ya Allah. Lah pernah waktu itu? Belum Ustaz. Nanti malam bangun, solat tahajud, selepas itu minta doa kepada Allah. Bangunkan istri, doa sama-sama kepada Allah. Ya Allah, saya mau punya anak. Istri juga doa, ya Allah, saya mau punya anak. 8 balik tahun. Sebulan setelah kejadian, ambo di Padang, beliau tinggal di Jakarta, pakai telepon. Ustaz, saya ada kegiatan acara di Jakarta, bisa ke Jakarta? Bisa. Jakarta. Ternyata apa caranya, Pak? Syukuran istrinya hamil 3 minggu, Pak. 8 balik tahun menunggu anak. Istri hamil 3 minggu. Syukuran, tombol kecian, syukuran kau makan-makan saya kau. Apalagi Ustaz? Kalau lah dapet yang diminta salamu kau, imbaulah anak yatim, bagi rezeki anak yatim. Cari, kalau Jakarta kan namanya merbot.
cek merbot masjid. Dah pernah umroh dia atau belum? Berangkatkan dia umroh. Ditanya belum pernah, dia gianya umroh hadiah. Orang kampung lah kan namanya Pak, dia berangkat umroh bala senang hatinya. Tukang berhasil musajik cuma. Berangkat umroh. Anak kau lahir, ambo ke Jakarta balik akikah. 8 balik tahun lah berubik kian kemari anan lupa meminta ke Allah, ambo ni anak ya Allah. Cuma itu lupanya Pak. Dek lupanya 8 balik tahun Allah padian saja. Nah, awak bara banyak lupa kepada Allah Ta'ala. Menceritakan orang alun baranak kanan punya anak tak terasa dah Pak. Tapi kau orang nan lun punya anak 5 tahun nikah, anak lun dapik lain, ikut yo. Bergejolak tu batinnya mendengar itu. Ada yang mustahil bagi Allah, tak ada yang mustahil Pak. Awak yang lun yakin kepada Allah Ta'ala. Di Quran itu doa nabi-nabi itu banyak. Awak yang tak niu memakai doa itu. Nabi Zakaria akhirnya menunggu 90 tahun baru Allah bagi anak. Tak ada doa yang tak dikabulkan Pak. Kalau ada doa yang Allah tolak, cari sebabnya nan dimakan ada nak makanan halal sadonya, atau masuk seketik yang haram dalam tu, atau masuk yang subahat seketik, atau pakaian yang awak pakai ketika berdoa aku ada hak orang nan terpakai dalam piti yang awak pakai itu Pak. Makanya kata Nabi, ada orang datang berjalan dari tempat yang jauh, dia berdoa kepada Allah, dia pegang ke lambu Ka'bah, kemudian air matanya menetes ketika berdoa, ya Allah, tapi Allah tidak mengabulkan doanya. Apa sebabnya? Karena dia makan dari uang yang haram, pakaiannya dari uang yang haram. Kalau itu Allah tolak, wajar Pak, wajar. Ada namanya Syekh Abdullah Al-Andalusi, satu orang ulama besar di Spanyol, punya murid banyak, dan muridku dibawa berhaji. Kan orang dulu haji kan tak macam kini Pak, tak ada tunggu-tunggu, tak pakai antri, tak. Jawab ni haji pai, bawa muridnya ratusan, ribuan muridnya dibawa. Begitu beliau selesai tawaf di Ka'bah, ketikanya berdoa, ya Allah, maka ketikanya tawaf talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, terdengar suara, dan suaraku didengar oleh seluruh santrinya, murid-muridnya, la labbaik, labbaik Allahumma labbaik, la labbaik, seruanmu ditolak, seruanmu tidak diterima. Ikut orang mendengar muridnya sadonya, babi siap di antara murid, lai terdengar tadi, lai terdengar, lai. Satu orang memberanikan, Ustaz, tadi kami dengar suara la labbaik, apakah engkau mendengar suara itu? Kata Syekh Abdullah Al-Andalusi, ya, suara itu sudah 40 tahun aku dengar. Kisah tiuknya payaji suara itu terdengar tadi Pak. Sudah 40 tahun suara itu aku dengar. Kata muridnya, lampai 10 tahun berdoa di muka Ka'bah bentuk itu, ndak itu je suara terdengar. Apakah engkau tak bosan? Katanya. Apa kata Syekh Abdullah Al-Andalusi? Tampik meminta ambo cuma ke Allah. Kalau ndak ke Allah, meminta kasih lain. Maka saat itu terdengar suara, hari ini permintaanmu diterima. Coba yang apa? 40 tahun. Tak kecewa aja. Nyelanjut, Allah pasti mengabulkan. Terdengar dari muridnya, hampir puluh tahunnya berdoa ditolak di Allah. Hampir puluh tahunnya menyeru labbaik Allahumma labbaik, la labbaik, tak berubah tu. Yakinnya tetap, sangko baiknya ke Allah tetap beribadah. Setelah tu baru Allah dia pun yo kandaknya. Dia awak ibadah sakitik, kandak banyak, berdoa malih. Apa acaranya Pak? Ada Pak? Sambil bagara-gara aja kawan petang, ada orang malih sembahyang, ujian datang, atunya mengecek, ya Allah, bakok sabari aku wana ujian untuk ambo ya Allah. Kata kawan tu ndak orang tu Ustaz, tu siapa tu macam.
Sembayang malih ujian tipu tu ngecek lah kan uji di Allah Taala. Tu ndak orang tu siapa tu macam. Jadi kalau awak memang niat banyak hajat kepada Allah, ia dekatkan diri kepada Allah. Bapak ibu, awak bautang ke orang nan jago malam. Orang jago malam tu nyo memintakan ampun untuk awak. Selesai ibadahnya, di antara doanya, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Awak bautang ke orang dalam bentuk itu, Pak. Awak lama bakar ruhnya jago, awak bautang. Cuma beko kalau orang nan berdoa ke berkurang, baru bencana tu datangnya. Contoh, harus ada misalnya di kota Padang ko 1000 orang nan jago malam. Begitu kurang dari 1000, baru bencana tu tibonya tu, Pak. Tibo banjir, tibo longsor. Itu bencana tu namanya. Berapa waktu yang lalu gas 3 kilo mahal, mencarinya payah. Itu bencana tu, Pak. Berarti nan 1000 orang tu cik tak kaloknya, Pak. Tinggal 999 datang musibah tu. Ikut. Awak makanya jangan lama je lalok malam. Mesti bangun awak. Karena ndak cukup jumlah kemaksiatan je orang nak minta ampun ke Allah dah, maka bencana tu datangnya. Jangan kecaan kau bencana alam, kau fenomena alam, ndak. Bencana yang paling ringan dalam hidup awak, anak awak ndak mau mendengar awak. Tu bencana tu, Pak. Bini ndak mendengar, laki ndak mengerti je awak, aku bencana aku. Sebab di awak lama nak karuh di malam hari, Pak. Mesti bangun malam. Karena doa yang Allah dengar tu di sepertiga malam. Boleh sepertiga pertama, boleh sepertiga kedua, boleh sepertiga yang terakhir. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jagolah malam tu, kata Allah. Wahai orang-orang yang berselimut, ya ayyuhal muzammil, kau salimui ketika malam hari. Ya ayyuhal mudaththir, kau salimui ketika laluk di pagi hari. Di Arab tu cuacanya beda je awak. Kalau malam dingin, maka selimuitnya lebih tabah. Kalau pagi, laluk pagi tu bukan setelah subuh, ndak, jam 9, jam 8. Tu laluk pagi. Selimutnya tipis. Artinya sama, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Disuruh jago di Allah Ta'ala. Awak bakar ruh je malam. Bawa kadakik je Allah. Bawa masalah ke selesai. Ketika berdoa, ya Allah, ya Allah, kata malaikat, ya Allah, suaraku kami tak kenal ya Allah. Palapih salah. Tak kenal kami suaraku dah kuati salah. Sampai bila ya telok. Tapi orang yang nanti biasa bangun malam, begitunya mangkit tangannya, ya Allah, kata malaikat, ya Allah, ikut suara kami kenal. Di saat manusia tidur dia bangun, mereka menyeru kepada engkau, maka berikan apa yang mereka mau. Malaikat langsung yang melobi Allah Ta'ala. Dia amuh jago malam, kau awak bakar ruh juga lah macam bangkai di malam hari, Pak. Yo kok jago azan subuh, kok azan didikan subuh jago kok, Pak? Azan subuh 5:02, laki ambo 5:10 Jadi kan subuh jam berapa azannya, Pak? Jam 7 azannya. Ba kata tahajud Ustaz terkejut nana cok. Ya awak tak pernah bani untuk jago, Pak. Tak pernah bani untuk jago. Malam hari tu Allah rindu, Pak. Ketika awak menyeru ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan kena awak nan orang awam mereka. Para ulama awak saja ndak jagonya malam. Para mubalik, nanacok, katib Jumaid pun tak kalok lo di malam hari. Ndak jagonya dah, Pak. Maka balik keadaan umat hari ko. Apa penyebabnya? Nan jago malam ndak banyak. Lah rancak musajik, lah basi musajik, lah kare tuanya. Nanti bos banyak itu juga, ndak berubah. Tiap tahun mati cik jemaah, tiap tahun mati cik jemaahnya. Dan bertambah tak ada, Pak. Maka awak doa, awak latihan bapak ibu berdoa. Nabi doa 6 jam. Yang didoakan Nabi itu,
Allahumma ghfirli ummati, ya Allah ampuni dosa umatku. Tidak ada kalimat nan lain pak. Baralah kasantiang nyawa sebagai umat awak nambah dosa Nabi na minta ampun pak. Kau kalau kata guru kau tak santiang, kau lah kurang ajar pada aku. Dosonya matonya berdosa deknya, muncungnya deknya, tangannya deknya, hatinya berdosa deknya, kakinya berdosa deknya gua. Nak minta ampun sia Nabi. Allahumma ghfirli ummati. Cuba bayangkan bapak ibu, awak tes sekini sayang-sayang awak ke laki awak lai taluk malam hari mendoakannya agak setengah jam. Sayang-sayang awak ke bini li taluk setengah jam doa. Sayang-sayang ke anak li taluk setengah jam mendoa anak awak. Enggak pak. Jangan ke bangun malam berdoa le ustaz. Jago subuh salah mujur ke ustaz. Salah mujur ke. Mangko bangun subuh jam 5 lewat 2 seketik lewat Bapak Ibu. Kalau ambo selalu mengusulkan dibuat azan pertama pak. Masjid Al-Mutakin di Pasar Baru tu, itu sajam sebelum subuh tu lah azan pak. Dan azan itu lah lebih 30 tahun. Selain subuh kini 5 lewat 2. Jam barase subuh pak, jam mampiknya tetap azan. Jam mampik tetap azan. Dulu sekitar 10-15 tahunan lalu ada musola ketek di Simpang Tinju namanya Mardotillah. Itu azan subuh sajam sebelum waktu masuk. Ada dulu namanya Haji Pian, lah meninggal beliau. Itu jam mampik itulah azan pak. Sehingga awak jago. Iko kadang bulan puasa untuk menjagoan sahur laba sorak kiri kanan musajid ndak yo jago. Ndak yo jago kan heran awak tu. Di kalau bantu itu keadaan umat Islam, doa aku dibutuhkan umpamanya cik komplek perumahan ko Allah nionyo ada 5 balih apa 5 balih rumah nan jago malam hari tiap malam nan berdoa. Nyampe balih baru pak masih kurang cik rumah le. Rumah saya tu rumah awak sorang-sorang. Tak rumah orang tu, rumah awak. Jadi sebelum subuh tu awak lah jago. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan ad-du'a mukhul ibad, doa itu utaknya ibadah. Ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjata orang beriman. Maka dibiasuan berdoa pak. Tak perlu bahasa Arab doh. Bahasa awak salah, Allah tu ngerti ya pak. Tak perlu pakai bahasa Arab. Bagus nak panjang doa pak, tak dapat nama bahasa Arabnya doh. Tak usah. Bahasa awak. Bahasa Minang jadi, bahasa Indonesia jadi, bahasa Jawa buat jadi. Allah ngerti satu bahasa awak. Awak latihan pak. Minimal sebelum subuh tu awak latihan doa. Tegak 10 minit, 5 balik minit awak doa mengadu ke Allah. Awak punya nasib sorang-sorang, awak punya perasaan sorang-sorang. Dan menyedihkan tu kini apa bapak ibu? Azan berkumandang, ndak sempat doa setelah azan itu ikomat salah pak. Cuba bayangkan dari kau penyakit umat kau. Malihnya berdoa. Lah komat leh. Halim berdoa leh pak. Nya azan ke? La ilaha illallah. Aku terjemah bakal. Komat leh. Setelah azan tu ada ketentuannya, ketentuannya berdoa dulu. Bentuk orang di kajian tu ke pergi sembahyang. Bertanang-tanang awak doa dulu setelah azan. Dicalik ke belakang. Kadang jemaah awak begitunya selesai tu nya ada langsung sembahyang. Kalau ada sembahyang tunggu dulu. Kalau memang tak ada ya langsung awak ikomat. Jumat coba bayangkan tu. Jumat azan Jumat tu. Tak sempat doa coba bayangkan tu. Yang azannya pun tak doanya setelah Jumat tu pak. Tagak setelah tu duduk nyanyian yang salah pak. Betul tak ada kejadian sih. Ada doa mustajab ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Mangko kalau khatib yang mengerti duduk tu ya duduk agak sebentar dulu. Minimal orang dapat mangkik tangannya. Doanya minimal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dapat doa. Dewa ndak. Tabang hamba saya malihna dalam doa. Maka mudah-mudahan penyakit ko Allah cegaan. Orang Islam cegak dari penyakit malih berdoa ko.
Kalau waklah senantiasa berdoa, maka ketika itu Allah akan memberikan anan wak minta. Udu'uni astajib lakum, minta maka akan kuberikan apa yang kalian minta. Lebih kurangnya Bapak Ibu mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.